Shalom Bapak Ibu, saya berharap semuanya sehat. Kita akan masuk dalam ibadah pagi hari ini. Kiranya Tuhan hadir dan Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan buka dalam doa. Kami bersyukur Tuhan memberkati kami, menyertai kami dari hari lepas ke hari, sehingga pada hari ini kami boleh mengutamakan Tuhan, kami boleh datang ke rumah Tuhan, dan kami boleh siap masuk dalam ibadah pagi hari ini. Kiranya Tuhan hadir, mengurapi kami semuanya, baik yang melayani Tuhan pagi hari ini, maupun kami semuanya yang sudah tiba di tempat ini. Kami juga berdoa buat rekan-rekan kami yang dalam perjalanan, Tuhan percepat langkah mereka, sehingga mereka secepatnya boleh bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan bekerja lewat anak-anak sekolah minggu, di mana mereka boleh diperkenalkan kepada Yesus yang menjadi juru selamat mereka. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, saya serahkan. Haleluya. Puji Tuhan, kita boleh menikmati kasih setia Tuhan sepanjang minggu yang lalu, dan pagi hari ini kita boleh datang ke hadirat Tuhan dengan menunjukkan cinta. Saya Bapak Ibu kembali berdiri bersama-sama. Mari kita tinggikan sebuah Dia Allah yang layak kita tinggikan sampai selama-lamanya. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Nya. Karyanya bagi kita sungguh luar biasa. Sungguh Allah yang gagah perkasa, ya Allah kita. Besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaib Tuhan, besar dan ajaiblah karya-Mu. Amin. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Mari bersama katakan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Kau Allah yang kudus, kami
Bersyukur memiliki Engkau Yesus, Allah kami yang gagah perkasa. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang dahsyat. Kudus-kuduslah Engkau Tuhan, ajaib semua perbuatan tangan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Bapak Ibu Saudara, haleluya, kasihnya ajaib bagi kita. Kasih setianya kekal untuk selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Biarpun bumi akan berlalu, langit bergoyang, tapi kasih setia dan janji Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi kasihnya dan janjinya Tuhan Yesus. Amin. Tak pernah
kuasanya ajaib. Dia sanggup melakukan apapun juga. Tidak ada yang mustahil baginya. Allah kita heran dan besar. Amin. Amin. Dia sanggup melakukan mujizatnya bagi saudara dan saya. Pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Kita akan berdoa menyerahkan persembahan kita. Bapa, kami bersyukur untuk setiap berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan sepanjang minggu yang lalu. Kami memberikan persembahan kami bagi pekerjaan Tuhan. Kiranya Engkau berkenan ya Tuhan atas setiap persembahan kami. Dan kiranya Engkau memberikan kami kasih karunia-Mu untuk menikmati setiap berkat Tuhan di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan persembahan kami di dalam nama Yesus. Amin. Abba Bapa, dipanggil Engkau ya Bapa. Ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Oh Bapa, ku panggil Engkau ya Bapa, Kau
lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya kau sediakan bagiku, Yesus ku cinta kau. Kasih setianya sungguh luar biasa. Abba, ku panggil Engkau ya Bapa. Nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Oh Abba, ku panggil Engkau ya Bapa. Kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus, lebih tinggi dari langit. Begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya kau sediakan bagiku, Yesus ku cinta kau, Yesus ku cinta kau, Yesus ku cinta kau. Tuhan berkati keseluruhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita akan menikmati firman Tuhan. Mari kita buka hati. Mari kita nyatakan iman kita di hadapan Tuhan. Jangan kita takut menghadapi banyak hal yang ada di depan kita. Jangan kita bimbang dan jangan kita kecil hati. Ingatlah selalu bahwa Dialah El Shaddai itu. Dia Allah yang gagah perkasa. Kalau Tuhan itu di waktu yang lalu Dia sanggup membelah lautan. Di waktu-waktu yang lalu Tuhan sanggup merobohkan tembok Yeriko. Sungguh terlalu mudah buat Tuhan untuk menolong kita. Tangannya yang kuat itu yang akan selalu menopang kita. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus lihat aku. Tak usah ku susah, sebab Roh Kudus yang menghibur. Tak usah ku cemas, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, yang besar, yang besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Naikkan pujian ini supaya jiwa kita kuat, supaya iman kita semakin teguh di dalamnya. Amin. Ada Allah yang selalu menjaga kita.
bimbang, tak usah ku bimbang, sebab Yesus peliharaku, Yesus peliharaku. Oh, tak usah ku susah, Roh Kudus mengikutku. Tak usah ku jebak, Dia memberkatiku. Katakan tiada, 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 tiada. Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, tiada mulia, tiada Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, saya ingin Bapak Ibu Saudara kami berdiri kembali. Haleluya Yesus. Jangan takut dan jangan gelisah hatimu, sebab ada Allah yang menjaga kita, Dia yang memelihara hidup kita, yang selalu membuka tangannya, mengulurkan tangannya, Dia sanggup menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Haleluya Yesus. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus
Sungguh Engkau Allah kami, Allah El Shaddai, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, yang sanggup memelihara hidup kami, yang sanggup menjagai kami, yang sanggup membuat kami tidak takut, tidak cemas, dan tidak khawatir. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan, dan membuat kami tidak mau jauh daripada-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Pujian sudah kami naikkan ke hadirat-Mu. Kiranya setiap apa yang kami persembahkan lewat pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba waktunya bagi kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan selebar-lebarnya, seluas-luasnya, agar firman yang akan kami dengar boleh masuk ke dalam hati kami dan menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Menuntun hari lepas hari dalam setiap langkah-langkah kaki kami. Terima kasih Tuhan, bekerjalah ya Roh Kudus di antara kami. Kalau Tuhan mau jamah, Tuhan jamah saat ini. Kalau Tuhan mau perbaharui saat ini Tuhan. Dan kalau Kau mau memulihkan kami, Tuhan pulihkan kami saat ini. Sehingga kami pulang membawa berkat yang baru daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Shalom saudara, silahkan duduk. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kembali saya ditugaskan untuk membawa firman Tuhan. Dan saudara tahu, mungkin kemarin ada yang tidak hadir ya. Ada satu keluarga yang tidak bersama lagi dengan kita, tapi dia pindah ke tempat yang baru untuk berjuang di tempat yang baru. Saudara, ya, tema kita pada pagi hari ini adalah pendatang dan perantau. Mari kita buka di dalam satu kitab, yaitu 1 Petrus 2 ayat yang ke-11. Ya, saya akan bacakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ya, saudara, pendatang dan perantau itu sudah ada sejak dulu kala. Ya, mereka meninggalkan kampung halamannya atau negerinya, kemudian datang dan merantau di negeri orang. Mereka mencari penghidupan, mencari ilmu, mencari pengalaman di negeri orang, dan yang lain-lain sebagainya, saudara. Nah, pendatang dan perantau, mereka berjuang untuk memperbaiki kehidupan supaya lebih baik. Betul, saudara? Ya, kebanyakan kalau orang merantau itu kan mencari sesuatu yang baru. Ya, kalau di sini nggak dapat, dia cari, dia coba ke tempat yang lain. Siapa tahu dia bisa hidup jauh lebih baik dari di tempatnya sekarang. Orang bilang itu namanya mengadu nasib negeri orang. Ya, coba-coba, siapa tahu di sana berhasil. Kalau di sini nggak berhasil, siapa tahu di sana berhasil. Nah, mereka berjuang untuk memperbaiki hidup. Mereka mengadu nasib dengan orang-orang lokal yang ada di sana. Dan kenyataan menunjukkan, saudara, bahwa ada banyak pendatang dan perantau di sekitar kita. Betul? Ya. Dan kalau di Indonesia ada musimnya ya. Kayaknya sudah juga tahu kalau setiap habis hari raya besar keagamaan tuh semua orang pulang kampung,
ya, kembali ke daerah asal, balik lagi ke perantauan, bukan sendiri, saudara, betul nggak? Tapi bawa lagi saudaranya, dia bawa lagi temannya, ya. Dan di Indonesia itu sepertinya ada musimnya, seperti hari raya besar, Idul Fitri, ya, libur panjang, mereka pulang kampung, kemudian setelah selesai liburannya, mereka nggak sendiri, mereka bawa teman-temannya. Siapa tahu temannya juga bisa berhasil seperti dia. Atau enggak, temannya minta ikut. Saya mau ikut dong, siapa tahu juga saya mengadu nasib di sana bisa berhasil seperti kamu. Ya, kan seperti itu, saudara. Dan menjadi seorang pendatang itu banyak nggak enaknya ternyata. Ternyata banyak gak enaknya. Namanya pendatang, namanya perantau itu tidak bisa berbuat sesuka hati, ya. Dan dia harus menjaga diri sebaik mungkin. Dia harus menyesuaikan diri di tempat yang baru. Karena di tempat yang baru itu gak mudah. Di tempat yang baru itu banyak tantangan. Saudara, tentunya kalau kita punya anak, kalau anak kita mau gak usah merantau untuk bekerja lah dulu, dia bersekolah di kota yang lain, pasti kita akan menasehatkan dia kan, jaga diri ya di sana, harus bisa bawa diri. Siapa jati dirimu itu kamu harus pegang. Saya ngalami, saudara, walaupun saya ngelepas anak buat sekolah, ya, tapi pesen itu nggak pernah lepas, ya. Saya bilang, Dek, kamu harus bisa jaga diri di sana. Namanya di tempat orang, kita nggak boleh sembarangan dan yang lain sebagainya. Itu nasihat tuh banyak. Jadi memang nggak mudah, saudara. Namanya hidup di tempat orang, namanya hidup di kota orang, namanya hidup di negeri orang, itu nggak mudah, saudara. Karena ada tantangannya yang harus dia hadapi ke depan. Karena kan di tempat yang baru dia nggak tahu sikonya seperti apa, ya. Jadi dia benar-benar harus berjuang. Jadi dia benar-benar, ayo kalau di tempat yang baru prihatin, ya, dan yang lain-lain sebagainya. Dan ini pun yang pernah dialami oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi meninggalkan tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang Israel. Lalu mereka pergi ke negeri orang. Mereka pergi ke negeri orang bukan saja untuk mencari penghidupan, bukan saja untuk mencari ilmu, bukan saja untuk mencari pengalaman. Bukan, saudara. Tapi karena mereka juga terkena petaka pembuangan yang pernah dinubuatkan, ya. Dan ini yang menimpa mereka. Saudara pernah nonton film Scandalous, di mana 6 juta orang Yahudi itu dibantai habis. Saudara kalau nonton filmnya itu panjang, saudara, 3 jam. Di mana orang-orang Yahudi itu dibakar, sebelum dibakar itu mereka dikuliti. Waduh, luar biasa. Inilah, saudara, yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Maka dari itu Rasul Paulus mengingatkan mereka. Rasul Paulus mengingatkan mereka seperti ini, supaya setiap orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen, yang sedang merantau di Asia Kecil, agar mereka berhati-hati dan waspada, agar mereka menjauhkan diri dari hawa nafsu kedagingan. Hawa nafsu kedagingan yang bisa menggoda dan yang bisa membinasakan. Sebab jikalau mereka tergoda, tentunya mereka akan jauh dari Tuhan dan mereka akan meninggalkan Tuhan. Jadi bahayanya itu luar biasa, ya. Ternyata tantangannya itu tidak kurang tidak lebih ringan dari di tempat asalnya. Nah, ternyata ada 2 pesan yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada
orang-orang Yahudi yang merantau. Yang pertama, mari kita lihat pesan Petrus kepada orang Yahudi yang pertama, termasuk juga kepada kita. Saya percaya kita pun ada di tempat ini yang perantau, ya, datang dari kota, dari kampung atau dari desa menuju kota besar. Siapa tahu di kota besar berhasil, siapa tahu di tempat ini kita maju dan sukses. Dan ini pun menjadi satu nasihat buat saudara dan saya. Yang pertama, pesan Petrus kepada kita adalah menjaga diri dan berbuat baik. Saudara, sebagai seorang pendatang dan perantau, mengapa kita harus menjaga diri, saudara? Kita tidak bisa hidup semaunya, ya. Mungkin kalau orang lokal, karena itu dia tanah kelahirannya, kadang-kadang dia bersantai-santai, nggak perlu kerja keras, nggak perlu harus merubah kepala jadi kaki jadi kepala dalam berjuang mencari nafkah. Mereka bisa bersantai, kadang bermalas-malasan setelah dapat berkat yang besar, mereka bisa libur kerja. Tapi kalau kita sebagai seorang pendatang, tentu tidak bisa seperti itu, saudara. Waktu kita diberkati kecil, kita bekerja keras, berjuang mati-matian. Waktu kita mulai diberkati Tuhan melimpah, kita tetap berjuang. Karena tujuan kita merantau adalah supaya hidup kita jadi lebih baik, kan? Maka waktu Tuhan tambahkan lagi berkat Tuhan yang besar, dia tetap berjuang, tidak bermalas-malasan. Mengapa kita harus menjaga diri? Karena yang pertama, saudara, kita harus menjaga diri karena ada sesuatu yang harus kita jaga supaya tidak hilang dari hidup kita. Ada sesuatu yang harus kita pertahankan, ya, supaya apa yang kita punya itu tidak dirampas. Ada sesuatu yang harus kita perjuangkan supaya tidak terbawa arus. Karena kita tinggal di negeri orang atau di kota orang. Jadi kita harus menjaga diri. Apa yang dijaga? Nah, saya tanya kepada saudara, apa yang dijaga? Apa sih yang harus kita pertahankan? Apa sih yang harus kita perjuangkan? Yang harus kita perjuangkan, mari kita buka di dalam Efesus 5 ayat yang ke-8. Saya minta seorang pemuda untuk membacakan apa yang harus dipertahankan, apa yang harus dijaga, apa yang harus diperjuangkan. Efesus 5 ayat yang ke-8, bisa dibacakan? Pemuda, ayo pemuda, saya percaya ada pemuda di sini. Efesus 5 ayat yang ke-8. Ya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Yes, puji Tuhan. Apa yang harus dijaga? Iman kita. Keselamatan, ya. Keselamatan yang sudah saudara terima dari Tuhan. Tuhan dengan kasih-Nya, dengan cuma-cuma Dia berikan keselamatan bagi saudara saya. Ya. Jadi kita harus pertahankan keselamatan yang sudah ada di tangan kita. Saudara, jangan berpikir kalau saudara sudah terima Tuhan, saudara kemudian dibaptis, terus semuanya selesai. Karena kita udah punya tiket nih, tiket ke surga, ya. Kita punya tiket ke surga, setelah kita terima Tuhan, dibaptis sudah santai. Nggak perlu ngapa-ngapain, nggak mau berbuat apa-apa lagi. Gak, saudara, itu salah. Ya, justru saat kita terima Tuhan, saat kita dibaptis, itulah mulanya kehidupan kita di dalam Tuhan. Bukan santai-santai, justru di situ malah akan ada tantangan, ada rintangan, ada godaan. Kita mulai berjuang bersama dengan Tuhan dengan iman kita. Keselamatan harus kita jaga, ya, kita harus jaga iman kita agar tidak mudah goyah. Namanya di perantauan kita nggak tahu, ya, seperti orang-orang Israel
tatkala mereka merantau, mereka nggak tahu apa yang disembah oleh negeri yang baru yang mereka jajaki itu, yang mereka tinggali. Nah, demikian juga kita saat kita merantau, saat kita menjadi pendatang, kita harus menjaga iman kita agar tidak goyah. Bisa nggak? Bisa harusnya, ya. Karena ada banyak cobaan saudara di depan kita, di tempat yang baru, ada banyak tantangan. Bisa saja iman kita goyah. Kita sudah mendapat pekerjaan yang hitungannya masih kecil, kita pengen mendapat sesuatu yang baru, ada godaannya. Boleh, kamu kerja di sini, asal kamu ikuti agama saya. Bisa? Bisa, saudara. Dan ini harus hati-hati. Oleh karena pekerjaan, kita bisa meninggalkan Tuhan. Oleh karena teman hidup, kita bisa meninggalkan Tuhan, saudara. Demi si dia, ya, pujaan hati, kita meninggalkan Tuhan, menjual Yesus. Iman bisa goyah. Maka dari itu keselamatan harus dijaga, ya, harus dijaga. Nah, keselamatan harus dijaga dengan ibadah. Tetap kita harus ibadah di tempat yang baru. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, saudara, ya. Anak saya ngalami waktu dia masuk ke kota Salatiga, karena dia kuliah di Salatiga, karena waktu itu masih belum pandemi, dia masih bisa ke gereja buat ibadah. Dia bisa melayani, puji Tuhan, ya. Di sana saya bilang, pokoknya dimanapun kamu ada, kamu harus ingat sama Tuhan. Kamu usahain, waktunya ibadah kamu harus ibadah, waktunya kebaktian kamu harus kebaktian, cari gereja. Saya bilang itu, nggak boleh 1 minggu itu kosong tanpa Tuhan. Udah 6 hari kamu diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan, dijaga Tuhan. Hari ke-7 itu hari yang paling penting untuk kita datang kepada Tuhan. Dan saya bersyukur dia bisa melayani Tuhan di satu gereja. Saya senang sekali, saudara. Dia bisa melayani karena memang itu sudah diajarkan dari kecil bahwa dia melayani Tuhan, belajar melayani Tuhan. Masuk pandemi, dia sudah gak kemana-mana, saudara. Saya memang bilang, kok kamu gak boleh ke gereja dulu? Karena sikonnya seperti ini. Jadi gak boleh masuk ke gereja kumpul-kumpul, ya. Karena memang kemarin sudah genting-gentingnya. Tapi tetap harus ibadah. Jadi kita online pun saya bilang harus ibadah. Makanya setiap kali karena uploadan dari ibadah pagi itu sore, selalu saya cek. Saya tanya, sudah ibadah? Sudah. Kalau waktunya perjamuan, sudah perjamuan? Sudah. Dan saya bilang, dimanapun kau berada, harus ingat Tuhan. Ibadah itu harus tetap dilakukan. Gak boleh ditinggalkan. Apalagi yang namanya kita di perantauan. Kita harus berpegang teguh sama Tuhan, kan? Kita gak bisa hidup sendiri. Kita gak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita perlu Tuhan. Maka dari itu ibadah itu perlu. Saudara, di dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke-25 di sini dikatakan seperti ini, saudara. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sekalipun kita ada di perantauan, kita sebagai pendatang, firman Tuhan katakan bahwa kita tidak boleh menjauhkan diri dari jam-jam ibadah. Tidak boleh menghindari jam-jam pertemuan untuk kita datang kepada Tuhan. Sebab itulah sumber kekuatan kita, saudara. Sumber pegangan kita dimanapun kita berada. Tuhan itu segala-galanya dalam hidup kita. Jadi kita harus tetap jaga ibadah kita. Kita tetap harus perteguh iman kita dengan hal-hal yang rohani. Ya. Siapa di sini yang pendatang? Siapa di sini yang perantauan? Kita nggak bisa hidup semau kita sendiri mengandalkan kekuatan kita. Karena di depan itu kita nggak tahu ada apa. Kita nggak bisa menghadapi sesuatu kalau kita tanpa Tuhan.
Tuhan adalah segala-galanya. Di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-35 lagi lebih dikatakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Ya, jadi keselamatan itu jangan sampai hilang, jangan sampai lepas kepercayaan kita, iman kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan yang memberikan keselamatan, Tuhan yang memberi hidup kepada kita. Jangan sampai lepas iman kepercayaan kita kepadanya. Justru kita harus semakin melekat saat kita menjadi pendatang atau perantau di negeri orang. Kita harus semakin melekat kepada Tuhan. Bahkan mungkin ada beberapa orang yang ya masalah ibadah itu kan urusan kita sama Tuhan ya. Jadi nggak perlulah diperlihatkan ke orang lain. Ada orang-orang yang berprinsip seperti itu. Nggak usah orang lain tahu, cuma saya sama Tuhan aja. Betul? Ya, memang betul. Itu memang urusan kita sama Tuhan secara pribadi. Tapi biasanya tahu nggak saudara? Orang yang mengatakan seperti ini adalah orang yang sedang mengalami kekecewaan. Dia bisa saja kecewa dengan gereja, dia bisa saja kecewa dengan pendeta, bisa saja kecewa dengan sesama jemaat, atau mungkin dia kecewa dengan dirinya sendiri. Maka dia punya prinsip, gak usah ke gereja pun gak apa-apa. Untuk masalah yang dihadapi mungkin dia benar, dia menghadapi sikon kecewa. Tapi keputusan yang dia ambil itu yang salah. Saat dia tidak perlu gereja, saat dia tidak perlu jemaat Tuhan yang lain. Itu yang salah keputusan yang dia ambil. Sesungguhnya Tuhan bilang apa? Kita tidak boleh menjauhkan diri dari jam-jam ibadah atau jam-jam pertemuan, karena di situ kita akan terbangun, ya, terbangun iman kita. Kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling meneguhkan, saling mendukung satu dengan yang lain. Ya. Keterikatan kita sesama dengan jemaat yang lain pun akan semakin erat. Saat kita lemah, kalau kita sendiri, siapa saudara yang mau menguatkan kita? Kalau kita tidak mau bergabung, kita tidak mau bersatu dengan jemaat Tuhan yang lain, kita sudah terpuruk, akan semakin terpuruk, karena gak ada yang bisa membangun kita, gak ada yang bisa menguatkan iman kita. Tetapi kalau kita bersekutu, ya, bersama-sama dengan umat Tuhan yang lain, tatkala kita lemah, tatkala kita goyah, ada saudara-saudara kita yang menguatkan, ada saudara-saudara kita yang meneguhkan iman kita, sehingga kita menjadi orang yang kuat lagi di dalam Tuhan. Ya, jadi kita tetap harus jaga keselamatan. Iman percaya kita jangan sampai lepas. Amin, saudara. Pegang itu kuat-kuat. Jangan sampai lepas dalam hidup kita. Jadi keselamatan itu bisa hilang. Maka dari itu kita harus bisa jaga, kita harus pertahankan, dan kita harus perjuangkan. Jangan sampai lepas. Ya, yang kedua, berbuat baik. Ini pesan Petrus, saudara, buat orang-orang Yahudi yang merantau, termasuk buat kita semua, buat saudara dan saya. Pesannya kepada kita pun harus berbuat baik. Di dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-5, ya kita baca 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-15. Di sini dikatakan bahwa, sebentar, 1 Petrus 1 Petrus 2 ayat yang ke-15 seperti ini bunyinya. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Kita harus berbuat baik. Ini nasihat yang baik yang Petrus berikan kepada orang-orang Yahudi. Ya, kita harus berbuat baik dimanapun kita berada. Sebab dengan berbuat baik bisa menutupi kesempatan orang untuk menfitnah kita. Di dalam 1 Petrus ini dikatakan bahwa
Ini kehendak Tuhan, supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Mungkin orang-orang berusaha memfitnah kita dan mereka tetap memfitnah kita. Tapi orang-orang itu nanti bisa melihat dengan jelas hidup dan perbuatan kita kalau kita terus berbuat baik. Ya. Kalau kita terus berbuat baik, orang-orang itu bisa melihat dengan jelas hidup kita dan perbuatan kita. Apa? Yaitu melakukan perbuatan baik, perbuatan yang terpuji, perbuatan yang mulia, ya, perbuatan yang penuh dengan rasa takut akan Tuhan saat kita melakukannya. Jadi, teruslah berbuat yang baik, bahkan yang terbaik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Mau saudara? Apa itu yang baik? Banyak saudara. Ya, segala sesuatu yang baik menurut firman Tuhan. Kalau saudara bisa bekerja dengan baik, ayo bekerja dengan baik. Ya, tanpa harus ada atasan kita tetap bekerja dengan baik. Yang sekolah di perantauan bisa belajar, bisa sekolah dengan baik, ayo gunakan waktu dengan baik. Sekalipun orang tua tidak bisa mengawasi selama 24 jam, ya karena dia jauh, tapi dia bertanggung jawab. Dia berbuat baik. Ini kesempatan yang Tuhan berikan, saya harus pergunakan baik-baik waktu ini. Itu berbuat baik. Atau yang lain-lain, masih banyak. Perbuatan yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu yang saudara dan saya lakukan. Berbuat baik memuliakan nama Tuhan sehingga orang melihat Kristus di dalam hidup kita. Saudara, dalam segala sesuatu perbuatan baik kita itu bukan orang gak melihat loh. Walaupun kita gak pamer-pamer saudara, tapi orang bisa melihat. Walaupun kita nggak ngomong, ini loh saya sudah melakukan ini loh saya sudah bantu dia. Walaupun kita nggak ngomong, orang bisa melihat. Orang bisa melihat perbuatan dia, dan orang bisa menilai bahwa di dalam hidupnya ada Kristus, ada Tuhan. Ada Tuhan. Sehingga hidupnya itu mencerminkan Tuhan dan Tuhan dipermuliakan lewat perbuatan baiknya. Terus berbuat baik itu yang dinasehatkan oleh Petrus kepada kita, dan itu pun yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Kita sebagai orang lokal atau pendatang atau perantau, ya, Tuhan katakan kita harus terus berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke. Bukan hanya berbuat baik, kita melakukan hal-hal secara nyata saja, tetapi Tuhan juga mau kita berbuat baik. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 13 di sini dikatakan bahwa tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Ayat 14, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Saudara, kita harus berbuat baik dan tunduk kepada orang-orang atau lembaga manusia yang dibentuk. Kita harus tunduk, kita harus patuh pada mereka, dan kita tidak boleh melanggar, ya. Tunduk kepada lembaga manusia dan jangan melanggar. Itu firman Tuhan. Mengapa sih kita harus tunduk? Kita harus patuh pada mereka. Siapapun yang dibentuk untuk mengatur negeri itu dipilih Tuhan. Mereka diutus Tuhan. Dan kita diajar untuk patuh dan tunduk pada mereka. Kita nggak bisa hidup semaunya di negeri perantauan, ya. Kita harus tunduk, kita harus patuh kepada raja. Kalau di negeri kita itu presiden, ya.
pemimpin negara kita. Kita harus tunduk kepada pejabat negeri. Kita harus tunduk kepada pejabat-pejabat daerah, semua lembaga-lembaga manusia di mana kita tinggal. Bahkan RT sekalipun yang terendah kita harus patuh dan tunduk kalau ada peraturan. Kita harus ikut. Jangan kita langgar. Nanti kalau kita langgar, kita menjadi orang yang aneh sendiri, saudara. Betul nggak? Ya, kita akan menjadi orang yang aneh sendiri. Ini kenapa, gitu kan? Keluarga ini kok aneh, gitu. Ya, jadi jangan, saudara. Kita udah diajar, kita harus patuh dan tunduk kepada mereka. Bahkan di sini dikatakan bahwa kita pun harus tunduk kepada orang-orang yang Tuhan beri kuasa atau Tuhan beri otoritas. Bagi mereka yang diberi kuasa untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat. Bukan hanya sampai di situ, kita harus berbuat baik terlebih kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita juga, ya. Di sini di ayat 14 di bagian B, di sini dikatakan bahwa dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Kita pun harus mengasihi orang-orang yang berbuat baik. Ini hukum yang terlebih besar, saudara. Ya, selain kita harus patuh dan tunduk kepada orang-orang yang Tuhan sudah pilih, kita juga harus berbuat baik, menghormati orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Jangan karena dia udah berbuat baik kepada kita, terus kita hidup semaunya, ya. Dia orangnya baik, ini nggak apa-apa, terus kita semaunya, nggak bisa seperti itu. Saya, kita tetap harus bisa menghormati mereka, kita tetap bisa harus mengasihi mereka. Ya, jadi tetaplah kita terus berbuat baik. Tetaplah kuat sebagai seorang pendatang, sebagai seorang perantau di dunia ini. Mari kita buka di dalam Filipi 3 ayat yang ke-20. Filipi 3 ayatnya yang ke-20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saudara, kita ini pendatang, ya. Kita ini perantau di bumi ini. Dan kita hidup dan tinggal di dunia yang fana ini. Bukan untuk selamanya, tapi untuk sementara. Ya, sejatinya saudara dan saya adalah sebagai pendatang dan perantau yang hidup dan tinggal di dunia yang fana ini untuk sementara zaman sekarang, di zaman kita hidup ini. Ya, pendatang dan perantau itu tidak selamanya, tapi untuk sementara. Sebentar saja saudara kita ditinggal di bumi ini. Maka dari itu, kalau kita sudah tahu kita hanya sebentar saja hidup di bumi ini, kita harus tetap berbuat baik. Ya. Karena kewargaan kita adalah kewargaan sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan. Saudara dan saya adalah warga negara sorga. Amin. Haleluya. Ya. Saudara dan saya adalah warga negara surga. Maka dari itu, sebagai orang yang tinggal di bumi ini, satu saat kita akan kembali dipanggil oleh Tuhan, kembali ke rumah Tuhan. Gak selamanya kita hidup di bumi ini, saudara. Jadi kita terus berbuat baik. Ini yang Tuhan mau dan Tuhan kita ingin lakukan. Oke. Sebagai pendatang, sebagai perantau, satu ayat terakhir, yaitu di dalam Yosua 1 ayat 7. Saya minta satu orang pemudi untuk membacakan Yosua 1 ayat yang ke-7. Ada saudara? Ada yang bisa baca? Yosua 1 ayat 7. Iya. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Tindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Mu Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri,
supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Puji Tuhan, firman yang indah sekali ya. Jadi kita sebagai pendatang atau perantau, firman Tuhan katakan kita harus bertindak hati-hati dimanapun kita berada. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi kita harus menjaga hidup kita untuk terus takut akan Tuhan. Janji firman Tuhan itu ya dan amin. Jadi kita harus lakukan dimanapun kita berada. Kita cerminkan lewat kehidupan kita sehari-hari. Jangan ke bawah arus. Ya, mungkin di tempat yang baru budayanya berbeda dengan tempat kita, tetapi kita nggak boleh terbawa arus dengan sesuatu yang bukan menjadi bagian kita. Ya, bagian kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jangan nyimpang ke kanan atau ke kiri. Yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita harus jelas-jelas tolak. Firman Tuhan, kebenaran dalam hidup kita, itulah yang menjadi pedoman bagi saudara dan saya. Firman Tuhan mengajari kita dan mendidik kita semua supaya kita ini loh, saudara dan saya sebagai pendatang ataupun sebagai warga asli, terus belajar hidup benar di hadapan Tuhan, menjaga diri dengan baik, berbuat baik dimanapun kita berada. Sehingga ada usaha-usaha yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan untuk menjatuhkan kita, semuanya itu menjadi tidak terbukti. Ya, mari kita terus semangat, jaga terus hidup kita. Ya, firman Tuhan ini yang harus kita pegang dalam kehidupan kita. Ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan nyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan Tuhan. Jadi dimanapun kita berada, kita harus bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Itu jelas-jelas. Memang ada banyak nasihat, saudara, tapi nasihat yang dari orang-orang berikan itu belum tentu sesuai dengan firman Tuhan. Jadi mari kita pegang hidup kita sebagai orang atau warga asli, sebagai pendatang atau perantau. Mari kita jaga diri kita dengan baik dan terus berbuat baik kepada siapapun juga. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita terus belajar. Sebab hidup kita hanya sementara. Saudara dan saya adalah warga negara surga. Amin. Hidup kita di bumi ini hanya sementara. Di dunia yang fana ini singkat. Tapi di waktu yang singkat itu kita bisa menjaga diri kita dengan baik sesuai dengan firman Tuhan dalam hidup kita. Oh haleluya, jangan sampai keselamatan itu hilang. Tuhan katakan jangan pernah melepas kepercayaanmu, sebab ada upah yang menanti. Memang diperlukan ketekunan. Sebab dari itu untuk memperkuat dan meneguhkan iman kita, kita harus tetap jaga ibadah kita di hadapan Tuhan. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian yang mengatakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Oh Yesus, dimanapun kita berada, akan ada banyak tantangan dan rintangan. Tapi ingat Tuhan selalu bersama dengan kita. Saya minta pemuji untuk maju ke depan. Haleluya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan tempatkan kita, kita percaya Tuhan punya rencana yang indah atas hidup kita. Dan Tuhan akan menjadikan kita orang-orang yang berhasil, menjadi kepala dimanapun Tuhan tempatkan kita. Asal kita mau terus menjaga diri kita, menjaga iman percaya kita hanya kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari saudara yang dikasihi, kita angkat pujian bersama-sama.
dalam segala perkara. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Amin Tuhan. Apapun yang Kau perbuat, apapun yang Tuhan perbuat dalam hidup kita, ada maksud jahat. Dia selalu melakukan yang terbaik. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah Tuhan, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi sungguh ku tak akan menyerah. Kami mau berserah kepada Surga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Siapapun kita, sebagai warga lokal ataupun pendatang ataupun perantau, Tuhan punya rencana atas setiap hidup kita masing-masing. Dan apapun yang sudah Tuhan rancangkan, baik kita diberi kesempatan hidup di tanah kelahiran sendiri, ataupun kita diberi kesempatan hidup di kota yang lain atau di negeri yang lain, percayalah Tuhan punya rencana yang indah. Dan dimanapun kita berada, lewat firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan mengingatkan saudara dan saya untuk tetap menjaga diri kita sebaik mungkin. Jagalah imanmu, jagalah kepercayaanmu, jagalah keselamatan yang sudah ada dalam tanganmu. Jangan sampai lepas oleh karena apapun juga. Sebab upah yang besar sudah menanti, jauh lebih besar dari apa yang kita dapatkan saat ini. Kita hidup di dunia ini hanya sementara, saudara. Kewarganegaraan kita yang sesungguhnya, kewargaan kerajaan sorga. Satu saat kita akan meninggalkan dunia ini. Kita akan kembali dipanggil pulang oleh Tuhan. Sebab dari itu teruslah berbuat baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Berbuat baik dengan patuh dan tunduk kepada semua lembaga yang Tuhan sudah pilih. Haleluya Yesus. Terima kasih. Saya serahkan firman kepada Tuhan. Berikan kami ketetapan hati untuk kami tetap
hidup benar di dunia yang tidak benar ini. Kami tahu kami punya Tuhan yang siap menolong kami. Oleh sebab itu biar iman kami tidak tergerus dengan arus dunia, tapi kami tetap memegang iman kami sampai Tuhan datang kembali. Berkati kami semuanya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah berbicara, supaya membukakan rahasia yang lain, supaya menambah iman kami, supaya kami boleh tetap kuat di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Mendengar firman tadi, saya ingat saya juga pendatang dan perantau di kota Bogor ini, Bapak Ibu. Dan saya ingat betul memang tidak mudah ya kalau kita merantau ke kota yang lain. Dulu waktu di tahun awal saya datang ke kota Bogor ini dalam keadaan yang tidak mudah. Jadi terharu saya. Tuhan berbicara begitu kuat dalam hati saya. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan sampai hari ini Tuhan nyatakan janjinya. Saya utang satu kesaksian ya akhir bulan kemarin karena kami tidak bisa datang karena kami harus isoman. Saya juga mau saksikan kira-kira 3 tahun yang lalu saya secara nggak sengaja sebenarnya saya punya keinginan, Tuhan aku pengen punya rumah. Kemudian iseng aja waktu itu saya dan suami lihat-lihat rumah. Kemudian walaupun waktu itu kita memang nggak punya uang ya, lihat aja dulu gitu pikirannya ya waktu itu. Terus ditawarin satu rumah, kemudian dikenalkan dengan yang punya rumah. Saya langsung bilang, Bu, saya itu nggak punya uang, tapi saya pengen punya rumah. Nggak nyangka yang punya rumah ini bilang gini, nggak apa-apa, nanti saya bantu. Gitu. Maksudnya dibantu gimana? Saya benar-benar nggak punya uang untuk DP sekalipun, saya bilang. Dia cuma bilang kalau ibu niat memang niat mau punya rumah, nanti saya bantu. Terus akhirnya setelah berunding, akhirnya saya kasih tanda jadi waktu itu dengan uang yang ada. Waktu berjalan, kemudian dia harus mengurus surat-surat sampai sekian lama. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau kau kehendaki rumah itu jadi milik saya, pasti Tuhan punya jalan. Memang kalau kita nantikan janji Tuhan tuh nggak secepat kilat ya saudara. Nggak kayak kita pesen belanja online, hari ini pesen besok nyampe. 3 tahun sampai akhirnya akhir tahun kemarin sebenarnya ya 2021 akhirnya kami baru bisa ngurus KPR. Kemudian itu pun saya masih secara manusia saya bilang, Tuhan gimana nanti nyicilnya? Cukup apa enggak Tuhan duitnya gitu. Saya terus berdoa aja karena kita kisahnya kadang-kadang iman itu harus sedikit nekat ya saudara. Nekat dan GR sama Tuhan. Belum terima berkatnya tapi udah yakin berkat itu akan diterima, itu GR sama Tuhan.
saya terus berdoa, ganti intinya saya berdoa. Saya ucapkan terima kasih Tuhan, Tuhan belum percayakan rumah itu buat saya, walaupun saya belum terima itu rumah. Sampai akhirnya kira-kira 2 tahun yang lalu memang saya memutuskan untuk izin sama punya rumah. Saya tempatin aja rumahnya, seakan-akan saya kontrak aja udah gitu, saya bayar. Awalnya saya mau cicil tiap bulan itu sebagai DP, tapi yang punya rumah nggak mau, ya udah akhirnya saya dianggap kontrak. Sampai akhirnya di akhir tahun kemarin kami ngajukan KPR yang nggak mudah juga, karena dengan penghasilan kami kalau gitu-gitu aja ya nggak mungkin di ACC. Terus akhirnya kami dibantu dengan agent properti, ya kami harus bayar beberapa biaya. Sampai akhirnya udah proses itu sudah berjalan dan tinggal tanda tangan akad, saudara. Di minggu itu saya sudah diinfo, Bu, nanti tinggal tunggu hari untuk tanda tangan akad kredit. Ibu harus siapkan uang sejumlah 10 juta lebih untuk biaya-biaya KPR itu dan sebagainya, notaris dan sebagainya. Saya cuma lemes, saya bilang gini, Tuhan, dari mana aku dapat duit itu Tuhan? Ini udah tinggal seminggu saja. Siang malam di jalan saya tuh teriak sama Tuhan. Gimana Tuhan? Dari mana kami dapat uang itu? Saya nunggu Tuhan. Gimana? Di mana? Kalau Tuhan percayakan rumah itu, saya percaya Tuhan pasti kasih semuanya. Tuhan pasti sediakan. Sampai H-1 saya harus tanda tangan akad di hari Jumat, tinggal nunggu jamnya, saudara. Hari Kamis pagi saya teleponan WA sama yang punya rumah. Kita bicara soal biaya-biaya yang harus itu ditanggung, itu pajak dan sebagainya. Dan yang punya rumah bilang sama saya, Bu, ini hitungannya terlalu besar pajaknya. Saya berkali-kali jual rumah, hitungan pajaknya nggak seperti ini. Terus saya bilang, terus gimana ya? Saya terus terang saya nggak tahu apa-apa soal hitungan itu. Saya bilang, terus gimana? Saya bingung. Itu H-1 itu saya masih bingung, belum nggak punya uang. Terus yang punya rumah ngomong begitu, aduh kacau. Saya bilang, Tuhan gimana ini, Tuhan gimana ini. Sampai Kamis siang yang punya rumah bilang gini, Bu, sudah gini aja, daripada saya bingung, ibu juga bingung, kita batalin KPR-nya. Maksudnya gimana? Saya bilang, Ibu sanggup 1 bulan berapa? Ibu nyicil aja ke saya, nggak usah bunga, Ibu nggak usah bayar apa-apa. Ibu nyicil saya, tapi tenornya kita perpendek 5 tahun aja. Ibu sanggup nggak? Saya langsung, haleluya, puji Tuhan. Saya tutup telepon, langsung saya nangis. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Sampai notarisnya marah, agent saya juga kecewa. Karena baru seumur hidup dia, baru kali ini ada yang seperti ini, dia bilang. Saya cuma bilang, Tuhan, kalau bukan Tuhan yang beracara, gak mungkin semuanya ini Tuhan. Saya dibebasin dari semua biaya itu. Gak mungkin Tuhan kalau bukan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya mimpi, serahin itu sama Tuhan. Bapak Ibu punya kerinduan, serahin sama Tuhan. Jangan ragu sama janjinya Tuhan. Saya ini buktinya. Kalau Tuhan kita itu Tuhan yang masih sanggup melakukan mujizat. Dan saya percaya, saya bilang, Tuhan, aku nggak tahu gimana caranya, tapi kalau Tuhan sudah nyatakan ini, saya percaya Tuhan juga yang akan mencukupkan. Dan puji Tuhan, di bulan Januari kemarin kami mulai
membayar cicilan pertama, dan Tuhan cukupkan semuanya. Jadi luar biasa kasih Tuhan dan janji Tuhan. Pegang terus janji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Amin. Sebab di Allah yang bisa kita andalkan. Kalau bukan Tuhan yang nolong kita, siapa lagi? Gak ada yang bisa nolongin kita selain Dia. Bagian kita apa? Sekalipun kita ini pendatang di dunia ini ya, sekalipun kita ini tanda kutip kontrak, tapi dalam proses kita pendatang, dalam proses kita kontrak, kita harus merawat dan menjaga apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebab kalau tidak, ini ada sambungan kesaksian tadi sama khotbah. Sebab kalau tidak, saudara tidak menghargai penyertaan Tuhan di dunia ini. Andai kata Polisa dalam proses kontrak tadi, dia tidak merawat rumah yang dia kontrak, dia tidak bersih-bersih rumahnya dia kontrak, saya kira Tuhan juga punya hitungan lain, saudara. Jadi ketika kita dipercayakan sekalipun itu bukan milik kita, belum milik kita, kita punya tanggung jawab untuk merawat. Termasuk di dunia ini, kita pendatang, tapi ketika kita tinggal di dunia ini, kita harus ikut merawat juga. Ya. Sebab kalau tidak, bisa-bisa nggak terjadi itu jadi milik Polisa. Karena Tuhan bekerja itu tahap demi tahap. Belum punya saja sudah nggak bisa ngurus, apalagi punya, kan gitu. Ya. Jadi buat saudara yang masih kontrak, ya, memang itu belum milik saudara. Tapi Tuhan nilai loh saudaraku. Ketika saudara masih kontrak, apakah saudara merawat rumah kontrakan saudara, lingkungan itu, atau saudara nggak berbuat apa? Bagian saudara adalah merawatnya. Sekalipun itu belum milik saudara, bagian Tuhan menyediakan sampai jadi milik saudara. Tetap semangat buat kita semuanya. Pada waktunya bagi saudara-saudara yang masih kontrak, Tuhan akan nyatakan bahwa janjinya ya dan aman. Mari kita berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan, perbuatanmu ajaib dan tidak pernah berhenti sampai detik ini dan sampai yang akan datang. Bagian kami adalah merawat dan mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kami di dunia ini. Dan bagian Tuhan adalah menyempurnakan, membuat semuanya indah dan jadi berkat buat kami semua. Biar kami berapi-api, biar kami terus untuk bersemangat, sekalipun kami ini pendatang dan perantau di bumi ini. Tapi kami harus hidup seperti apa yang Tuhan mau. Kami harus menjaga dan merawat apa yang Tuhan percayakan kepada kami, dan kami harus menjadi berkat bagi lingkungan kami. Terpujilah nama-Mu, berkati kami semuanya. Berkati pelayan Tuhan hari ini, berkati pelayan Tuhan minggu depan. Dan kembali kami berdoa sekali lagi, Tuhan berkati jemaat-jemaat yang hari ini hadir sesuai dengan kebutuhan dan keperluan mereka. Tuhan penuhkan berkat buat mereka. Bagi yang tidak hadir, Tuhan juga tolong tengok mereka. Jika mereka bepergian keluar kota, Tuhan jaga dan lindungi mereka. Dimanapun mereka berada, Tuhan sanggup memelihara dan menjangkau mereka. Dan pertemukan kami besok minggu dengan sukacita yang sama, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Sekarang kami mau pulang Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami. Jemaat yang kukasihi, pulanglah dengan segera, dengan membawa berkat kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin kita, menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Mari kita puji Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, Engkau ajaib Tuhan, ajaib Tuhan,
Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Haleluya. Berkati. I dare to believe in incredible things. Oh, I'm ready to go. I'm ready to go. Here I am, Lord, send me. I won't look back, 'cause I was made to be a part of the impossible. You gotta be impossible. Here I am, Lord, send me. I won't back down, 'cause I believe you are the God of the impossible. Here I am, send me. Empty bones and a thirsty soul, dreaming for more than the life I had known. Till I tasted a burning